Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan belajar tentang latar belakang teknologi DOAC, mesin 4 langkah, mekanisme katup, dan VVDI. Kali ini kita nanti akan membahas 3 saja, yang VVDI nanti pertemuan selanjutnya. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa di rumah masing-masing yang mimpin oleh saya. Silahkan dipersiapkan berdoa, mulai. Selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teknologi DOHC. Latar belakang mesin EV DOHC, peminatan pasar kendaraan bermesin ekonomis, yaitu irit bahan bakar. Mesin itu performanya tinggi, tuntunan lingkungan hidup lingkungan yang lebih besar, Euro standar. Apa itu DHC yang kemarin kita bahas? Ya, betul. Double overhead cam shaft. Ya, itu. Lalu di sini ada prinsip dasar mesin 4 langkah. Kenapa saya itu sering ulang-ulang tentang prinsip dasar 4 langkah? Karena ya, prinsip dasar tersebut itu sangatlah penting agar kita tahu kenapa mesin itu bisa jalan. Karena tanpa kita memahami dasar dari 4 langkah dan 2 langkah, kita tidak tahu mesin itu bisa jalan. Ya, yang seperti ini dilihat. Ya, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama intake stroke, langkah pemasukannya, langkah hisap. Lalu ada compression stroke, langkah kompresi. Lalu combustion, langkah ya tadi ulangi. Ini hisap, kompresi, lalu combustion power stroke. Nah, usaha mendorong piston ke bawah, lalu exhaust stroke. Exhaust itu pengeluaran. Paham ya? Dilihat ini putaran poros engkol, yang sini ada noken as, dia itu berputar. Ya, itu dari prinsip dasar 4 langkah. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Lalu ini ada mekanisme katup. Kebutuhan dan teknologi mesin. Kendaraan kecepatan biasa, kemampuan RPM mesin rendah. Mesin 4 langkah dengan mekanisme katup OHV. Jadi untuk kecepatan biasa itu biasa mesin menggunakan OHV. Lalu di sini ada kecepatan sedang, kemampuan RPM mesin sedang, mesin 4 langkah dengan mekanisme katup SOHC. Ini untuk kecepatan sedang. Ya, kemampuan RPM juga sedang. Apa itu RPM? RPM itu rasio per menit. Jadi putaran mesin dalam waktu 1 menit itu dihitung. Ada alatnya sendiri tanpa kita menghitung 1, 2, 3 begitu. Paham ya? Selanjutnya ada kendaraan kecepatan tinggi, kemampuan RPM mesin tinggi. Mesin 4 langkah dengan mekanisme DOHC, double overhead cam shaft. Kalau yang SOHC apa? Single overhead camshaft. OHV overhead valve. Ya. Lalu selanjutnya ada kendaraan berkecepatan tinggi, ekonomis dan ramah lingkungan. Kemampuan RPM mesin tinggi, ekonomis dan ramah lingkungan, yaitu mesin 4 langkah dengan mekanisme katup DOHC plus VVDI. VVDI apa kemarin? VVDI itu variabel apa? Ayo, variabel timing intelligent. Ya, variabel timing intelligent. Selanjutnya, di sini ada mekanisme katup. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, yang warna apa ini? Warna hijau ya. Kita sebut warna hijau. Ini langkah hijau, langkah hisap. Ya, lalu selanjutnya ini muter. Ini di sini ada TDC dan BDC. Ini titik mati atas dan ini titik mati bawah ya. Jadi posisi piston naik ke atas penuh, posisi piston naik ke atas, naik turun ke bawah penuh ya.
Itu langkah hisap di sini berawal. Yang warna biru, ya, yaitu menghisap bahan bakar. Lalu selanjutnya langkah kompresi, ya, sebelum titik mati atas, busi membersihkan bunga api. Ya, ini busi membersihkan bunga api. Lalu selanjutnya ada langkah usaha. Usaha mendorong piston ke bawah. Lalu selanjutnya di sini ada langkah buang. Membuang bahan bakar dan bukan bahan bakar, tapi membuang sisa pembakar. Nah, itu seperti itu. Kapan waktunya pengapiannya ini? Sebelum titik mati atas. Jadi langkah hisap, langkah kompresi, langkah hisap itu piston dari atas tarik ke bawah. Menghisap bahan bakar dengan udara. Lalu kita didorong ke atas, menekan. Ya, menekan bahan bakar dan udara, ini langkah kompresi. Lalu selanjutnya ini sebelum sampai ada pengapian, seter. Ya, lalu didorong dar. Nah, pistonnya itu ke bawah, itu namanya langkah usaha. Setelah langkah usaha ke bawah, lalu ke atas lagi, itu namanya langkah buang. Membuang sisa pembakaran. Paham ya? Selanjutnya OHV. Apa itu OHV? Overhead valve. Nah, di sini dilihat overhead valve. Ini komponennya seperti ini. Nah, ini secara besarnya ya, diperbesar seperti ini. Itu OHV. Ada komponennya, ada penyetelan katup, rocker arm, ya push rod, camshaft, timing gear, crankshaft. Ini. Tadi ya, langkah hisap, ini piston dari atas turun ke bawah. Ya, muter ini, power cycle-nya muter. Turun ke bawah, lalu kompresi nekan, setelah nekan ada langkah usaha, dorong lagi ke bawah. Dar. Jadi setelah itu kan sudah mesin berputar dengan sendirinya. Ada hisap, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha lagi, dorong lagi, buang. Hisap, kompresi, usaha lagi, dorong lagi. Itu seperti itu. Ini tadi OHV, overhead valve. Ya, selanjutnya ya OHV. Ini urutan mesin itu penggerak mesin itu tersendiri ya. Yang pertama crankshaft atau kruk as tadi, posisinya di bawah. Ini crankshaft ya. Lalu selanjutnya timing can atau gear. Ini ya, timing can. Jadi ini saling mengait atau gear. Lalu selanjutnya ada camshaft atau noken as. Mana camshaft? Camshaft di sini ada ya. Camshaft ini. Setelah camshaft, di sini ada lifter. Nah, ini lifter. Setelah lifter, push rod, lalu penyetelan celah katup, ya, rocker arm, ini rocker armnya, lalu valve katupnya. Itu. Ya, selanjutnya ada SOHC, single overhead camshaft. SOHC bagaimana? Kalau SOHC itu ada yang hilang dua, namanya push rod, satunya lifter. Ini dihilangkan. Ya, dihilangkan, nggak usah menggunakan itu. Nggak usah menggunakan itu. Selanjutnya ya, kita bahas ini. Kenapa tadi dihilangkan? Karena di sini rangkaiannya berbeda. Yang pertama crankshaft. Crankshaft ini ya, kelihatan. Selanjutnya timing can. Setelah timing can, ada camshaft bagian atas, lalu ada penyetelan celah katup, rocker arm, dan valve. Itu kelengkapan pada SOHC, single overhead camshaft. Selanjutnya ada DOHC. Apa itu DOHC? Double overhead camshaft. Ya, ini yang hilang itu ada dua lagi. Ya, yang hilang apa saja? Rocker arm itu dihilangkan. Lalu ada penyetelan celah katup dihilangkan. Jadi posisinya langsung nempel. Crankshaft, ya, crankshaft, timing can atau bell, ya. Selanjutnya camshaft langsung ke valve katup. Paham ya? Itu seperti itu. Ini DOHC. Nah, itu. Kalau VVTA itu nanti ada tambahan di sini di camshaftnya itu ada tambahan komponen namanya VVTA controller.
Nah, kita bahas nanti pertemuan selanjutnya. Sampai sini, jika ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silakan tanya lewat komentar, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Kalau sudah paham, terima kasih. Semoga ilmu yang tadi saya ajarkan kalian nanti bisa dipahami dan bisa digunakan di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.